Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan, terutama nikmat Ramadan yang hari ini sedang kita nikmati bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, menuntun kita, membimbing kita agar mampu menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan terindah yang Allah berikan kepada kita. Di Morning Booster ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita bahas surat Al-Ikhlas, ya, surat favorit kita bersama. Hari ini insya Allah kita akan bahas dua surat kelanjutan dari Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, para ulama menyebutnya dengan dua surat tersebut dengan muawwidzatain. Nabi menyebutnya dengan muawwidzatain. Ya, muawwidzatain itu dua surat perlindungan. Karena memang di dalam dua surat ini terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung diri kepadanya. Teman-teman, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung, melainkan pasti ada sesuatu yang akan membahayakan kita. Ya, jadi ada sesuatu yang akan membahayakan kita, mencelakakan kita, menyengsarakan kita, menggelincirkan kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlindung diri. Dan meminta perlindungan yang benar tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka jaminannya adalah keamanan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan perlindungan, jaminan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Tapi sebaliknya barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bukan perlindungan yang akan diberikan, tapi malah kehinaan, kesengsaraan. Sebaliknya, misal kita minta perlindungan kepada jin, kan gitu kan ya. Ya, ada orang yang menjadikan perlindungannya itu jin berupa khodam, misalkan gitu kan ya. Atau kepada batu-batu jimat. Nah, kemana-mana saya tenang. Kenapa? Karena saya bawa batu jimat. Nah, gitu kan ya. Atau apapun gitu kan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah gambarkan seperti rumah laba-laba. Tahu rumah laba-laba bagaimana? Rumah laba-laba itu kuat apa lemah ya? Lemah atau kuat? Kuat atau lemah? Ya. Jangan salah, jaring laba-laba itu sangat kuat loh. Ya, dia 4 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan baja. Jangan salah ya, jangan salah ya. Jaring laba-laba itu dia lebih kuat bahkan 4 kali lipat dibandingkan dengan baja dengan ukuran yang sama. Jadi baja dengan ukuran yang seperti itu, maka jauh lebih kuat jaring laba-laba. Atau misalkan kalau jaring laba-laba itu dibuat seukuran misalkan sama dengan ukuran baja, maka jaring laba-laba itu 4 kali lipat lebih kuat dan lebih lentur. Makanya kan Spider-Man bisa bergelantungan, bergelayutan di mana-mana gitu kan. Bisa ngangkat mobil ya. Ya, siapa putrinya Bu Fani? Ketawa-ketawa, senang dengan Spider-Man kan gitu. Senang dapat hadiah kayaknya gitu. Ya. Kuat gitu kan. Ya. Tetapi kuatnya rumah atau jaring laba-laba itu intinya tidak mampu memberikan perlindungan kepada siapapun yang ada di dalamnya. Kan rumah itu identik dengan tempat berlindung, betul tidak? Ya, rumah itu identik dengan tempat berlindung, tapi tidak ada satupun gitu kan makhluk Allah yang berada di jaring laba-laba melainkan pasti akan binasa. Betul nggak? Ya, ada papatong, tahu papatong? Papatong itu apa tuh ya? Ya. Apa istilah papatong bahasa 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 Indonesianya apa papatong teh? Capung, Ustad. Oh, capung. Capung. Capung mah bukannya topi gitu. Itu caping katanya Uni. Kang Uni itu caping ya. Ya, capung gitu kan, atau ada kupu-kupu kemudian terperangkap masuk nempel di jaring laba-laba, maka tidak akan lama dia pasti akan binasa. Jadi tidak ada satupun gitu kan, bahkan konon si jantannya laba-laba itu gitu dia akan terancam nyawanya ketika si jantan ini telah menggauli si betinanya. Ya, jadi si betina ini akan berupaya untuk membunuh si jantannya gitu. Jadi tidak ada satupun yang aman berada di jaring atau di rumah yang namanya jaring laba-laba gitu kan. Nah, barangkali begitulah langsung Mbak Siti gitu kan keluar Spiderman-nya gitu kan.
Ya, mentang-mentang sedang bahas bala-bala, pala-balaba. Ya, laba-laba gitu kan. Jadi perumpamaan ini Allah gambarkan bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan didapatkan keamanan, tidak akan didapatkan ketenangan, melainkan sebaliknya berlindung diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kebinasaan, gitu ya. Nah, di surat Al-Falaq dan An-Nas intinya kita simpel saja, minimal nanti kalau baca lagi surat yang kita bahas minimal sekali lagi memahami secara global tentang ayat yang kita baca. Nah, secara umum surat Al-Falaq Allah perintahkan kita kepada berlindung kepada Allah dari bahaya yang muncul dari makhluk. Ya, bahaya dari makhluk. Surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berlindung diri dari kejahatan syaitan. Ya, jadi Al-Falaq memohon perlindungan dari kejahatan makhluk, keburukan makhluk. Kalau dalam surat An-Nas, Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung diri dari kejahatan syaitan. Ya, kita coba masuk ya. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Kalau berjamaah banyakkan na'udzu. Biasa kita bilang na'udzubillahi min dzalik. Kan gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat na'udzubillahi min dzalik itu artinya bukan amit-amit jabang bayi ya. Ih, na'udzubillahi min dzalik apa? Amit-amit jabang bayi. Bukan. Na'udzubillahi min dzalik itu na'udzu, kami berlindung diri billahi kepada Allah, min dzalik, dari keburukan itu. Ya. Jadi a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Rob. Masih ingat kemarin di awal kita bahas tentang rububiyah ya. Rob itu apa? Yang memelihara, yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, gitu kan ya. Itu al-falaq, Rob, makna Rob. Al-falaq dalam tafsir yang dimaksud al-falaq di sini adalah waktu subuh. Ya, secara bahasa falak itu artinya terbelah. Kenapa waktu subuh disebut dengan al-falaq? Karena waktu subuh membelah gelapnya malam dengan siang, datangnya siang. Maka disebut dengan al-falaq, gitu ya. Dari apa kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh? Min syarri ma khalaq, dari keburukan, dari kejahatan ma khalaqa. Disingkat jadi makhluk. Ma khalaqa, apa-apa yang telah dia ciptakan. Disebut dengan makhluk, gitu kan ya. Jadi kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan makhluk. Ya, apa yang disebut dengan kejahatan makhluk? Iya, semua yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini memiliki potensi membahayakan kita. Udara yang kita hirup, gitu kan ya, merupakan nikmat, tapi di balik nikmat itu ada bahaya virus yang mengintai. Makanya kita pakai masker, gitu kan ya, karena khawatir ada virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, air yang akrab dengan kita, yang membantu kita bercocok tanam, menumbuhkan pepohonan, tapi di balik semua itu ada potensi bahaya banjir, api, gitu kan, ada potensi kebakaran. Termasuk binatang yang kita sayangi, kucing, gitu kan, ada potensi ngorowot. Nah, you know what's the meaning of ngorowot? Gitu kan ya, mencakar, digigit anjing, gitu kan, apalagi dipatuk ular. Termasuk nanti kejahatan jin, apapun gitu yang disebut makhluk, kejahatan makhluk. Ya, kejahatan yang timbul dari makhluk, gitu kan, kejahatan manusia. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung diri dari kejahatan diri kita. Ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kan gitu. Kami berlindung dari keburukan diri dan jeleknya perbuatan, jeleknya amal. Jadi berlindung diri dari kejahatan yang muncul dalam diri kita sendiri. Ya, ini kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi di ayat berikutnya Allah menyebutkan 3 sumber yang bisa menimbulkan bahaya bagi kita. Pertama, gelapnya malam. Bukan malamnya yang jahat ya, bukan malamnya yang berbahaya, tapi kejahatan yang seringkali muncul di waktu malam karena orang-orang atau kejahatan tersebut merasa aman dengan gelapnya malam.
Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari gelapnya malam idza waqaba, apabila dia telah menutupi. Artinya malam yang telah gelap gulita. Kemudian dari apa lagi? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya, sumber kejahatan yang berikutnya Allah sebutkan kejahatan yang muncul dari an-naffasati fil 'uqad, dari wanita-wanita penyihir yang meniup-niup dalam buhul. Ini saya sering diprotes, kenapa sih wanita-wanita penyihir? Ya, bahasa Indonesia juga biasa akrab dengan nenek sihir ya, dan nggak protes kita dengan istilah nenek sihir. Ya, kenapa sih nggak kakek sihir? Tos atau diterima aja gitu, terimain aja gitu kan. Kita nggak pernah protes dengan istilah mak lampir. Kenapa sih mak lampir? Mbah lampir nggak ada, mbah lampir. Nyi blorong nggak ada, mas lorong nggak ada gitu kan. Ya. Apalagi ada kuntilanak. Kunti kan bahasa Arab, kunti itu perempuan. Ya, kunti ya, karena bahasa Arabnya kunta gitu. Kalau banyakan kuntum gitu ya. Kalau banyakan kuntum, perempuan kunti gitu kan, laki-laki kunta gitu kan, maka kuntilanak. Nah, kuntilanak itu kan digambarkan perempuan, karena kalau laki-laki bukan kuntilanak, kunta lanang kata gitu ya. Lanang kan laki-laki ya, kunta lanang bukan kuntilanak gitu ya. Nah, jadi ini biasa gitu kan, ini kita pun biasa dengan istilah seperti itu. Jadi intinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita berlindung diri dari kejahatan sihir. Ini menandakan bahwa sihir itu sesuatu yang real, ada di sekitar kita, ada di tengah kita, teman-teman. Ya, istilah apa yang sering kita dengar, istilah santet, teluh gitu kan. Apalagi ini sesuatu yang real. Ini sesuatu yang real, ya. Kolaborasi antara manusia dengan jin, kolaborasi antara manusia dan jin, dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah. Ya, wa annahu kana rijal, dan sesungguhnya ada golongan laki-laki dari bangsa manusia. Ya'udzuuna birijalin minal jin, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada laki-laki jin. Sehingga terjadilah kemudian kolaborasi antara jin dan manusia. Kata Allah, fazaduhum rahaqa, hanya akan menambah kesesatan. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dari kolaborasi antara manusia dengan jin. Ya, kalau zaman dulu kolaborasi itu terwujud dalam dua bentuk. Pertama araf, yang kedua kahin. Kahin dan araf. Pernah mendengar istilah kahin? Kahin ini perdukunan. Ya, kahin itu dukun. Jadi kolaborasi antara manusia dengan jin, kerjasama antara manusia dan jin dulu terjadi dalam bentuk kahin, dalam bentuk perdukunan. Ya, ngirim paku ke perut seseorang yang dibenci, atau merubah orang yang awalnya benci berubah jadi rindu. Maka kita ada ya pelet gitu kan ya, orang yang awalnya nggak senang berubah jadi senang, atau sebaliknya ya, orang yang awalnya menjalin kasih sayang gitu kan ya, yang awalnya senang, yang awalnya penuh dengan cinta, tapi kemudian tiba-tiba aja gitu kan, tiba-tiba berubah ya menjadi benci, menjadi sebel, kesel, kalau lihat mukanya tuh jadi enak gitu, pengen muntah gitu kan ada yang gitu. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, Allah menggambarkan bagaimana gitu kan dampak sihir gitu kan yang dilakukan oleh bangsa jin. Yufarriquna, mampu memisahkan bainal mar'i wa zawjihi gitu kan, memporak-porandakan gitu kan cinta yang terjalin di antara dua pasang gitu kan, dua pasang sejoli, dua pasang manusia gitu, laki dan perempuan, kemudian berpisah gitu kan, berubah menjadi kebencian. Nah, ini kahin. Jadi kerjasama dalam bentuk kahin. Yang keduanya kerjasama itu bentuknya araf. Araf itu apa ya? Kalau istilah kita itu orang pintar. Ya, orang pintar. Ya, atau bahasa lainnya orang pintar itu apa ya? Walaupun sekarang sudah ada yang ngaku bodoh ya, gitu. Dulu pintar, sekarang ada yang bodoh gitu kan. Namanya Ki Joko. Ya, bodoh gitu, Joko bodoh gitu kan ya. Ya, peramal, nah yang disebut dengan peramal. Karena banyak ya peramal-peramal, dan di Indonesia itu memang terus saling ganti gitu ya, bergiliran gitu kan. Dulu ada Mama siapa? Loren ya yang meninggal, kemudian ganti dengan Mama Lemon.
ya, Mamah Lemon gitu, ganti dengan siapa, ada Bakyu dan lain sebagainya lah gitu kan, orang-orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat baik masa lalu atau masa depan. Kok bisa sih seperti itu gitu kan, ada orang yang bisa mengetahui kan gitu ya, ada orang-orang yang kalau kita datang kepadanya suka suka tahu gitu masa lalu kita, bahkan dia tahu di mana dompet yang hilang gitu kan, pernah nggak? Kalau kita kehilangan sesuatu nanya ke dia, dia tahu benar ternyata gitu kan. Ya, dia tahu apa yang akan terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, lanjutan dalam surat Al-Jin tentang kolaborasi tadi antara manusia dan jin. Bahwa sesungguhnya kata Allah, wa annahu kana, bahwa sesungguhnya wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam, kata jin, mereka mengatakan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Sesungguhnya kami ini punya tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri-curi berita. Jadi jin itu punya tempat duduk di langit untuk mencuri-curi berita tentang urusan manusia di bumi. Ketika mereka mampu mencuri berita tersebut, kemudian mereka sampaikanlah kepada para dukun-dukun tadi, tukang-tukang ramal gitu kan ya, orang-orang pintar yang sok pintar tadi gitu kan, yang seakan-akan mengetahui yang akan datang dan seterusnya. Ya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa kolaborasi itu hanya menjadikan kita sesat. Bahkan Nabi mengingatkan kita, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis dukun, ya, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis dukun gitu kan, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang meyakini perkataan tukang ramal, ya, barang siapa yang meyakini perkataan-perkataan ramalan-ramalan tukang ramal, maka sesungguhnya dia telah mengingkari apa yang telah Allah turunkan kepadaku. Jadi meyakini tukang ramal ya sama dengan ingkar kepada Al-Qur'an. Tentunya kecuali ramalan cuaca, teman-teman. Karena itu berdasarkan keilmuan gitu kan, ramalan cuaca ya. Nah, ini perintah atau sumber bahaya yang Allah perintahkan agar kita berlindung diri kepadanya. Ya, ada kejahatan berupa sihir yang dilakukan oleh tadi tukang sihir, wanita-wanita penyihir fil uqad, ya, yang meniup-niup dalam uqad itu dalam bukhul. Ya, dalam bukhul. Jadi ini salah satu teknik ya, dalam menyihir. Ya, silakan nanti di Google saja bagaimana gitu teknik-teknik menyihir supaya kita tahu gitu, cukup tahu saja ya, tidak perlu dilakukan apalagi dipelajari gitu. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita agar kita berlindung diri dari sumber kejahatan yang ketiga yang bisa membahayakan kita, yang bisa menyengsarakan kita, yang bisa menggelincirkan kita, yaitu min syarri hasidin idza hasada, dari kedengkian orang-orang yang mendengki. Jadi bahaya kalau ada orang yang dengki kepada kita, maka kedengkian dia bisa membuat dia bisa melakukan apapun. Gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan gitu kan ya. Ya, tidak bisa dengan dukun gitu kan, dengan kekerasan, tidak dengan kekerasan apapun bisa dilakukan ya. Mungkin bisa yang paling mudah untuk dilakukan adalah membunuh karakternya, kan gitu kan. Memfitnahnya. Ya, merubah membunuh karakter baiknya sehingga kemudian dia tumbuh gitu kan di masyarakat, image-nya itu dengan image yang buruk gitu. Jadi bahaya teman-teman, orang yang hasad kepada kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berlindung diri dari kejahatan orang-orang yang jahat, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad ya. Dan ingat bahwa setiap nikmat yang bertambah yang Allah berikan kepada kita itu memiliki peluang orang lain untuk hasad kepada kita. Ingat ya. Setiap bertambahnya nikmat itu peluang orang lain untuk memiliki hasad kepada kita, untuk berbuat hasad. Ya, misalkan kita diberikan rezeki, akhirnya kemudian ganti motor baru, lihat tetangga gitu kan ya, ganti motor baru dari mana ini, pasti nih, wah gitu kan, kemana-mana gitu kan, kemana-mana. Jadi setiap nikmat yang Allah tambahkan kepada kita itu memiliki peluang orang lain untuk hasad gitu kan. Oleh karena itu berlindung kita kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang mendengki apabila mereka mendengki ya. Nah, ini barangkali surat Al-Falaq, Anasnya besok aja ya, surat Anasnya besok ya, karena kita akan bahas kupas tentang kejahatan syaitan ya. Kalau yang pertama Al-Falaq itu kejahatan makhluk, yang kedua kita berlindung diri dari kejahatan syaitan. Ya, berarti syaitan itu makhluk.
atau bukan? Setan itu makhluk atau bukan ya? Nah, insya Allah kita bahas gitu kan ya. Secara khusus besok insya Allah kita akan membahas tentang syaitan, siapakah dia, makhluk atau bukan.